Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Muhammad Fahri dengan NIM 2042337. Mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu saya Pak Muhammad Iqbal. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan apa yang saya jawab di UTS Manajemen Risiko. Baiklah, langsung saja untuk nomor 1 terkait dengan pengertian manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang dimana membahas tentang bagaimana suatu perusahaan atau suatu organisasi menentukan ukuran dalam menempatkan berbagai macam permasalahan yang ada dengan melalui berbagai macam pendekatan manajemen, baik itu secara komprehensif maupun sistematis. Kemudian yang kedua terkait dengan tujuan mempelajarinya, yaitu dapat mengambil keputusan dengan meniadakan atau dengan selalu menghindari dari berbagai macam risiko dan dan kerugian pada finansial. Kemudian yang kedua, setelah adanya patokan risiko tersebut, perusahaan mampu memberikan arahan dan mekanisme secara substansial akan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat lebih berhati-hati dalam menindak atau dapat mengambil keputusan. Kemudian urgensi penggunaannya yaitu anggota organisasi atau manajer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan minimalisir dan bahkan meniadakan adanya risiko tersebut, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi nilai perusahaan tersebut. Kemudian waktu implementasinya yaitu salah satunya terkait identifikasi risiko, kemudian identifikasi bentuk-bentuk risiko, kemudian penempatan jalan alternatif, kemudian penempatan ukuran risiko, kemudian menganalisis setiap analisis, kemudian ada namanya kontrol dan evaluasi. Kemudian kemudian contoh pada manajemen risiko itu, contoh kecilnya yaitu saya mempunyai warung namanya Duena, yang dimana warung tersebut warung makan yang ada menunya itu namanya ayam goreng yang ada toppingnya, ada 3 macam topping, yaitu barbecue, keju, dan cabai pedas. Dan ketika warung makan itu pertama kali buka, banyak sekali pelanggan yang datang ke warung tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, makin lama peminat atau pembeli dari warung tersebut makin lama makin berkurang. Nah, dari sini kita harus menganalisa apa yang menyebabkan pengurangan dari jumlah minat tersebut. Nah, setelah ditelusuri seperti halnya layanan, fasilitas, kemudian terkait dengan makanannya, ternyata layanan dan fasilitas tidak terjadi permasalahan. Nah, yang di sini terjadi permasalahan yaitu terkait dengan menunya. Nah, banyak orang yang mengira bahwasannya pada warung makan ini dia itu topping yang berpisah, ayam yang pedas dengan topping yang pisah. Nah, dari situ banyak minat pembeli yang berkurang. Nah, setelah kita telusuri dan pada saat itu juga warung ini dirubah dari yang sebelumnya dilumuri, kemudian diganti menjadi ayam goreng dengan ayam goreng pedas yang ada toppingnya, topping barbecue, keju, ataupun cabai pedas. Nah, baiklah, langsung saja untuk yang nomor 2 yaitu terkait dengan jenis-jenis risiko. Nah, untuk jenis-jenis risiko tersebut tuh ada 2 ya. Yang pertama risiko murni, kemudian yang kedua tuh risiko spekulatif. Nah, untuk risiko murni itu yang dimana risiko ini bersifat pasti dan mengakibatkan kerugian. Nah, untuk contoh ini yaitu salah satunya kebakaran, kemudian tanah longsor, gunung berapi, banjir, bahkan tsunami. Yang dimana jika terjadi hal tersebut maka perusahaan akan hancur, maksudnya akan mengalami kerugian. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu risiko spekulatif.
spekulatif ini yang resiko yang bisa mendatangkan kerugian ataupun bisa mendatangkan keuntungan. Nah, salah satunya yaitu dengan contohnya yaitu dengan laba kurs. Nah, laba kurs ataupun undian perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut saja yang nomor ketiga yaitu IRM atau Enterprise Risk Management. Nah, IRM disebut juga adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dimana dikelola oleh organisasi dengan bertujuan untuk meningkatkan nilai pada perusahaan. Nah, itu. Kemudian hal apa saja yang harus dimiliki bagi orang yang ingin membangun perusahaan. Nah, yaitu ada dua macam. Yang pertama yang harus diketahui yaitu terkait dengan prasarana dan proses pada perusahaan tersebut. Nah, untuk untuk prasarana tersendiri itu ada dua macam. Yang pertama prasarana lunak dan prasarana keras. Nah, kalau misalkan prasarana lunak itu mengembangkan budaya organisasi pada anggota organisasi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan prasarana kasar itu terkait dengan materi atau material pada perusahaan tersebut, seperti halnya kantor ataupun komputer ataupun alat-alat lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk proses perusahaan tersebut itu ada tiga macam, yaitu pertama perencanaan, pelaksanaan, sama pengendalian. Nah, kalau misalkan perencanaan ini, jadi sebelum adanya perusahaan tersebut, kita harus membuat visi, misi, dan tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, sebagai apa? Sebagai landasan atau asas dari perusahaan. Nah, kemudian itu yang kedua itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu yang dimaksud adalah aktivitas operasional pada perusahaan. Nah, apa yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Nah, seperti itu. Kemudian kemudian yang ketiga yaitu pengendalian. Nah, kalau misalkan pengendalian ini yaitu pengendalian dimaksud adalah seperti halnya evaluasi. Nah, evaluasi dari berbagai macam pelaksanaan. Nah, seperti halnya setelah adanya berbagai macam proker kemudian dilaksanakan pada pelaksanaan dan kemudian pastinya ada evaluasi yang tertera. Nah, setelah ada evaluasi terbitlah adanya solusi. Nah, dari situlah pentingnya pengendalian adanya evaluasi untuk meningkatkan kualitas atau nilai pada perusahaan, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu risiko kematian. Untuk risiko kematian ini, pengertian risiko kematian adalah suatu keadaan yang dimana keadaan tersebut kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, bisa jadi keadaan berkendara ataupun bisa jadi keadaan waktu kita sakit, ataupun bisa jadi waktu kita bekerja. Nah, seperti itu. Nah, untuk risiko kematian ini tergolong dua macam, yaitu bisa jadi risiko ringan ataupun risiko berat. Nah, risiko berat ini yang mencondong pada kematian. Kalau misalkan yang risiko ringan itu bisa atau dapat disembuhkan atau dapat diselamatkan. Nah, bahasanya seperti itu. Untuk contohnya yaitu pekerja bisa jadi ini. Contohnya itu pekerja yang jatuh dari scaffolding dan kepalanya terbuntur dan mengalami pendarahan. Nah, dari sini bisa dilihat dua sisi, yaitu kalau misalkan pendarahannya dapat diobati atau dapat diselamatkan, maka orang tersebut selamat. Dan jika pengobatannya itu telat ataupun tidak dapat diselamatkan, maka pekerja tersebut bisa terjadi meninggal. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga namanya kecelakaan, risiko kesehatan. Nah, kalau misalnya risiko kesehatan ini risiko yang terjadi akibat terganggunya kesehatan bagi pekerja. Dan jika kesehatan ini terganggu, maka secara tidak langsung aktivitas pekerja tersebut terhalang oleh penyakitnya. Nah, seperti itu. Contohnya kalau misalkan pekerja yang dimana pekerja tersebut mengalami atau sering sakit kepala ataupun sakit mata. Nah, dari situ mereka akan mengalami kejanggalan dalam melakukan aktivitas pekerjaan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke risiko
kecelakaan pada pekerjaan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan risiko kecelakaan pekerjaan ini risiko yang terjadi pada saat kita sedang bekerja. Nah, bisa jadi entah itu baik konstruksi, dalam konstruksi ataupun dalam berkendara sekalipun, dalam dinas ataupun lain sebagainya. Nah, untuk contohnya sering kali pada saat konstruksi, yaitu salah satunya bisa jadi waktu mengelas, dan ketika mengelas itu terkena percikan api ke matanya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke risiko risiko kecelakaan berkendara. Nah, untuk risiko kecelakaan berkendara ini banyak macam faktornya. Bisa jadi hewan lewat atau melintas di jalan raya, kemudian bisa jadi waktu faktor kelelahan ataupun mabuk, tidur dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya ketika pekerja itu sedang lembur dan mengalami kelelahan, dan ketika itu ia ingin pulang ke rumah, dan ketika itu pula juga dia merasakan pegel-pegel. Nah, itu baik untuk dihindari karena apa? Bisa terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu. Baiklah, lanjut ke nomor 5, yaitu terkait dengan metode ya. Kalau untuk metode sendiri itu ada tiga macam, yaitu pertama refreshing mode atau penilaian kembali, kemudian ada namanya metode durasi, kemudian ada namanya metode jangka waktu. Jangka waktu nggak salah. Ya. Yang pertama itu metode penilaian kembali, yang dimana metode ini menganalisa atau melihat dari aset finansial yang dimiliki. Nah, seperti itu. Contoh misalkan kita membeli properti rumah, yang dimana properti pada perusahaan, properti perusahaan yang bernilai dengan 1 miliar. Nah, dari situ kita lihat aktivanya mendapat membeli rumah, membeli properti senilai 1M. Kemudian di pasifannya yaitu mendapat membeli materi pada properti. Nah, seperti itu. Kalau misalkan refreshing mode atau penilaian kembali. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode jangka waktu. Nah, kalau misalkan metode jangka waktu itu metode yang dimana menganalisa pada setiap waktunya. Nah, seperti itu. Bisa jadi kalau misalkan pada tadi ya properti perusahaan senilai 1 miliar. Nah, di situ diwajibkan membayar selama 5 tahun. Nah, dari sini harus ditentuin nih setiap tahunnya dibayar berapa. Kalau misalkan berarti tahunannya 200 juta per tahun. Berarti dalam 5 tahun harus selesai pada 1 miliar. Nah, seperti itu kalau misalkan jangka waktu. Nah, kalau misalkan lanjut ke metode durasi, yaitu metode perhitungan yang dimana perhitungan ini terkait dengan periodik ya, semesteran. Nah, seperti itu. Kalau misalkan 5 tahun tadi berarti semesterannya 1 tahunnya ada 2 semester. Kalau misalkan 5 semester berarti ada 10 kali pembayaran. Nah, dari 10 pembayaran ini 10 pembayaran berarti perusahaan wajib membayarkan 100 juta per tahunnya. Nah, mungkin seperti itu. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Bila ada kelebihan dan kesalahan itu datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.